Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita kembali lagi di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Pada setiap hari Rabu kita isi dengan topik-topik berkenaan dengan persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan politik yang ada di tengah-tengah kita. Dan pembahasan kita tadi sudah diawali dengan mengupas tentang judi online ya, yang hari-hari ini santer dibicarakan ya, terutama juga dengan pernyataan dari salah seorang menteri perlunya bantuan sosial ya, bagi para korban judi online yang kemudian banyak menuai komen negatif yang kemudian juga dicoba diluruskan ya. Namun demikian ya itulah ya, karena memang kalau kita lihat sesungguhnya tidak semata-mata itu, tetapi juga memang sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda artinya bagaimana kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di yang aktif di dunia medsos ini agak mulai berkurang gitu ya. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana Indonesia ini berdasarkan survei dari Drone Emprit ya, menduduki suatu negara yang memiliki pemain judi online tertinggi, terbanyak di dunia ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya judi ini dalam perspektif sosial budaya kita ya? Jadi memang judi ini kan sesungguhnya sesuatu yang sudah ada dari zaman dulu ya. Sejak saya kecil juga sudah kita mengenal judi. Ada sabung ayam ya. Kemudian juga judi permainan kartu ya. Bahkan nanti kalau di momen-momen ada tontonan, entah itu ketoprak, entah itu pertunjukan ketoprak, pertunjukan wayang orang, pertunjukan wayang kulit, maka nanti di sudut-sudut yang sedikit tersembunyi selalu juga ada permainan dadu ya. Jadi kalau orang dulu di Jawa, terutama saya di Yogyakarta, itu sering disebut sebagai ciliwi ya. Saya juga belum mengkaji itu apa ciliwi itu sebenarnya singkatan atau apa ya, tapi waktu itu namanya adalah ciliwi gitu ya. Jadi ada satu bandar kecil yang menggunakan dadu yang dikoplok gitu ya. Di situ ada angka, ada merah gitu ya. Ya sebagai anak remaja dulu ya, anak SMP, anak SD gitu ya. Kadang-kadang kita juga sering-sering iseng aja gitu ya. Iseng dari nonton, mencoba gitu ya. Nah, permainan judi ini memang tadi tapi jangan juga sampai nanti kemudian ini, seringkali banyak orang ahli kebudayaan juga seringkali tidak setuju kalau kemudian karena itu sudah ada sejak zaman dahulu kemudian disebut sebagai satu nilai ya yang terus dipelihara ya. Jadi tetap saja ini dari dulu pun ya dalam filosofi Jawa ya tetap itu sesuatu yang dilarang ya. Meski pada awalnya judi itu dilarang ya, namun saat Orde Baru, saat di pemerintahan Soeharto yang berjalan cukup lama ya, hampir 30 tahun kalau tidak salah ya, judi ini menjadi hal yang dilegalkan ya. Judi berupa undian berhadiah resmi yang diberi nama Lotre Buntut, dikelola oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial, adalah judi populer yang digemari oleh petani, buruh, dan pedagang kecil ya. Sehingga waktu itu salah satu penyanyi dangdut yang sering disebut sebagai Raja Dangdut juga kemudian merespon dengan satu lagu berjudul Judi gitu ya. Jadi judi jenis perjudian lainnya ada Nalo ya, National Lottery ya,
Meski pernah menjadi masalah pro kontra karena dilegalkannya jenis judi tersebut, pada realitasnya di tengah masyarakat tetap berlangsung, bahkan pemerintah menangguk keuntungan besar sehingga dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan saat itu. Ya. Nah ini, pada tahun 80-an menjadi era kejayaan perjudian ya, dengan hadirnya yang namanya SSB ya, sumbangan sosial berhadiah, dan juga ada yang namanya SDSB ya, sumbangan dermawan sosial berhadiah, yang dikelola oleh Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial dan Badan Usaha Undian Harapan dengan omset tidak kurang dari 1 triliun rupiah pada waktu itu ya. Meski legalitas judi tersebut mendapatkan opini minor di tengah masyarakat, namun judi terus dilestarikan dengan berbagai dalih, semisal untuk memajukan olahraga, muncul perjudian dengan akronim PORKAS ya, Pekan Olahraga dan Ketangkasan, yang kemudian bermetamorfose menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah atau KSOB ya. Meski esensi judi yang dilegalkan pemerintah akhirnya dilarang secara resmi oleh pemerintah melalui Menteri Sosial di depan DPR atas desakan masyarakat, hal tersebut tak menghilangkan aneka jenis perjudian ya, karena kemudian muncul yang namanya judi togel ya, atau toto gelap yang masih tetap digemari masyarakat, tetap digemari meskipun ilegal keberadaannya. Di era digital, judi semakin merajalela melalui game online ya, yang jadi judi terselubung ya, hingga menjamurnya situs judi online. Jadi memang game online dan judi online ini kadang-kadang sangat dekat ya. Hati-hati pada anak-anak kita, pada remaja kita yang suka game online gitu ya. Itu memang sangat dekat-dekat juga dengan namanya judi, karena di situ ada game ya. Perusahaan karena dikelola dilengkapi dengan marketing hingga customer service ya. Ini Siberbareskrim Polri sungguh kewalahan menanggulangi berbagai jenis judi yang sejatinya dilarang sejak terbitnya Peraturan Perundang Nomor 9 Tahun 1981. Betapa ruang virtual telah dijeli judi online yang didesain menarik secara visual, fitur permainan multiple device yang beragam begitu membetot minat penjudi dibandingkan judi konvensional yang harus datang ke lokasi. Begitu menarik meski untuk menjadi member bermain judi semacam togel, sabung ayam, e-sport, slot, hingga table game, pemilik akun harus melakukan transaksi deposit berupa pulsa yang tidak sedikit. Terlebih gencarnya promo menggiurkan bonus hingga jackpot jumbo semakin membuat orang jadi kecanduan ya. Walaupun perjudian online dengan berbagai platform sudah terdeteksi oleh tim siber, namun agen bandar besar justru makin merajalela. Begitu juga pecandu semakin masif dengan triliunan uang taruhan. Bahkan seiring merebaknya kasus Joshua Huta Barat yang melibatkan Ferdi Sambo ya, mantan Kadif Propam, disinyalir oknum-oknum kepolisian terlibat dalam bisnis perjudian virtual. Jadi ya antara percaya atau tidak percaya, jadi seringkali yang namanya kejahatan itu makin merajalela, makin membesar, tentu karena ada, orang bilang ada backing ya. Dan backingnya seringkali juga orang-orang besar, kadang-kadang orang-orang menjadi pejabat gitu. Dan saya kira bukti-bukti juga sudah banyak ada gitu ya. Itulah betapa sulitnya untuk meretas ini, karena seringkali hal-hal yang seperti ini itu memang menghasilkan untuk kantong-kantong para pejabat tertentu ya. Kadang-kadang kita sering menyebutnya ya oknum ya. Hanya saja kalau oknumnya terlalu banyak, apa ya masih disebut oknum? Nah, itu pertanyaannya kan gitu ya. Nah, kenapa dulu hingga kini perjudian darat hingga virtual tetap membudaya, pun tak takut berbagai sanksi yang menjeratnya, termasuk ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Barangkali benar opini para pakar bahwa judi bukan semata perkara kalah menang,
Mengutip pendapatnya Mark Griffith, seorang psikolog dan spesialis perilaku kecanduan di Nottingham Trent University, bahwa penjudi punya banyak motivasi ya, atas kebiasaan mereka. Bahkan ketika kalah berjudi sekalipun, mereka masih menghasilkan adrenalin dan endorfin. Dalam banyak perspektif, judi adalah laku menyimpang yang dilarang peranata agama, bukan budaya yang terus dilestarikan zaman dulu hingga era sekarang. Jadi semua agama saya kira ini melarang ya. Saatnya merenungkan kembali potongan tembang budayawan dan sastrawan Raden Ngabehi Ronggo Warsito ya. Sak bejak bejaning wong kang lali luwih bejo wong kang eling kelawan waspada ya. Jadi seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang terus ingat dan selalu waspada. Itu pesan dari sastrawan Raden Ngabehi Ronggo Warsito yang sangat populer ketika mencoba untuk menggambarkan zamannya zaman edan, yang ora edan ora keduman ya. Zamannya udah zaman gila, yang tidak gila tidak akan kebagian ya. Jadi kata-kata ini ketika kita aplikasikan di zaman saat ini ya, jadi kadang-kadang kita merenungkan kok ya iya ya gitu ya. Apalagi kalau kita melihat hanya dari perspektif keduniaan, perspektif materi ya. Jadi zaman saat ini kita ini seakan-akan kalau kita tidak ikut gila gitu ya, kita tidak akan kebagian kue-kue pembangunan atau kue-kue yang ada di sana sini gitu ya. Tetapi pujangga ini terus saja menyampaikan sak bejaning-bejaning wong kang lali luwih bejo wong kang eling lawan waspada ya. Jadi seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, akan lebih beruntung orang yang ingat ya. Orang yang ingat dan juga waspada ya. Jadi itulah sejarah secara aspek sosial budaya dari zaman dulu hingga kini ya. Perjudian ini memang betul-betul betapa sulitnya untuk kita berantas ya. Dalam filosofi Jawa, perjudian kan merupakan salah satu dari hal yang harus kita singkirkan, yaitu dari istilahnya molimo ya, moh gitu ya, moh wadon, moh main, moh maling, moh minum, kemudian moh apalagi ya. Itu adalah filosofi Jawa dan itu orang sering mengatakan adalah saling terkait ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada podcast yang kedua berkenaan dengan judi yang hari ini sedang banyak diperbincangkan, bagaimana dari secara budaya dari dulu dan kini. Tetap semangat ya, mari kita mencoba untuk terus ingat dan waspada terhadap tipuan-tipuan dari judi online yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.